Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya mau berdoa buat Anda, khususnya Anda yang sedang dilanda masalah bertubi-tubi, di mana masalah-masalah Anda berlarut-larut, masalah yang dulu pernah Anda selesaikan, sekarang datang lagi. Saudara-saudara, bagi Anda yang sedang jemu, yang sedang lelah dengan segala penderitaan yang Anda hadapi, semoga Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang nyata, kuasa-Nya yang ajaib buat kehidupan kita, anak-anak-Nya. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan, aku percaya kalau aku setia di jalan-Mu, satu persatu masalahku ada jalan keluarnya. Tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menguatkan aku setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Romojo, Romo itu punya indera keenam atau ketujuh ya. Kok bisa Romo tahu masih banyak orang penonton Bible Learning yang masalahnya itu bertubi-tubi, berkepanjangan, gak pernah selesai, atau bahkan masalah ini terus-menerus datang lagi dalam kehidupan Anda. Seolah-olah diri kita itu jadi magnet di mana ini masalah yang sama berulang-ulang terus-menerus. Lama-lama akan capek Romo, lama-lama akan sekuat-kuatnya saya Romo, runtuh juga, hancur juga fondasi iman saya Romo, kalau harus diuji dengan penderitaan berkali-kali. Saudara-saudaraku, buat Anda yang saat ini problemnya, masalahnya datang lagi, bolak-balik, padahal udah dicari jalan keluarnya, padahal udah dicari masalah-masalahnya, udah dipecahkan. Silakan kita berefleksi, kita introspeksi. Jangan-jangan yang membuat masalah ini datang lagi karena di pikiran kita sebetulnya belum selesai. Sehingga kita menarik masalah-masalah itu datang ke kehidupan kita. Kita tidak tegas mencari solusinya. Kita terlalu khawatir kalau masalah itu datang lagi. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan jadi kenyataan beneran. Maka dari itu saudara-saudara, kekhawatiran adalah salah satu energi yang menyedot masalah-masalah balik lagi ke dalam diri kita. Caranya gimana Romo? Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak khawatir. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan lupakan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan Allah yang sudah-sudah. Saya mau menghadirkan saudara-saudara dalam video kali ini sebuah bacaan yang sangat amat menarik, luar biasa, pakai banget. Ada kata yang ketika saya membaca teks ini saya langsung, waduh, ini dia nih, ini dia. Mari kita simak bersama-sama. Kalau dalam rumah Anda punya kitab suci, pakai kitab suci itu. Kitab suci yang dibaca terus-menerus punya sebuah kekuatan. Firman Tuhan hadir dalam kitab itu. Karena kitab itu berisi tentang kisah kasih Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan yang betul-betul kita setia membacanya, kita setia melaksanakannya. Jadi jangan anggap remeh kitab suci Anda. Pegang betul-betul erat-erat, dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai hancur, jangan sampai terkoyak. Biarlah kitab suci ini menjadi kitab kehidupan buat kita. Nah, silakan Anda ambil kitab suci Anda, buka Bilangan bab 20. Berarti kalau Bilangan ini kan lanjutan dari kitab-kitab Bilangan, bacaan-bacaan pertama yang dibacakan Romo. Betul, Anda betul. Kalau sebelumnya dibacakan itu kitab Bilangan bab 12, sekarang
Kita diajak untuk melompat ke Bilangan bab 20. Pada waktu itu kisahnya sudah berbeda, saudara-saudara. Konteksnya masih sama di padang gurun, tapi ada yang sama, ada juga yang berbeda. Dikatakan pada masa itu sampailah segenap umat Israel di padang gurun Zin pada bulan yang pertama. Setelah satu persatu padang gurun mereka lewati, satu demi satu masalah dijawab oleh Tuhan. Satu persatu kekurangan umat Allah dibutuhkan oleh umat ini. Umat ini meratap meskipun dengan konflik bersama Musa, berkeluh kesah dengan Musa. Tapi tampak sekali di kitab Bilangan, di perjalanan di padang gurun ini, Allah adalah Allah yang setia. Allah yang menyediakan, Allah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan umatnya. Mereka sampai di padang gurun Zin. Sebelumnya mereka ada di padang gurun yang lain. Dari satu padang gurun mereka harus melewati padang gurun yang lain. Setiap padang gurun punya masalahnya masing-masing. Dikatakan waktu itu mereka tinggal di Kadesh. Di sana Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Bagi penonton Bible Learning yang setia, sudah tahu dong Miriam dan Harun. Sudah tahu kisahnya. Miriam adalah kakaknya Musa. Pada waktu Bilangan bab 12 bersama Harun dia menaruh syak atau rasa curiga atau rasa dengki dengan Musa ini sampai dia dihukum dengan sakit kusta. Tetapi dia disembuhkan oleh Allah sehingga orang Israel melanjutkan perjalanan di padang gurun. Nah, waktu itu mereka bertiga, Harun, Miriam dan Musa, betul-betul menjadi perantara antara Allah dengan umat Israel ini. Tapi pada akhirnya Miriam meninggal duluan sebelum Musa. Waktu itu Miriam dimakamkan dan dikenang oleh bangsa Israel. Saya tanya kepada Anda, waktu Miriam meninggal orang Israel sedih enggak? Ya pasti sedih dong Romo, Miriam kan salah satu pemimpin mereka. Saya tanya lagi kepada Anda, kalau Musa sedih apa enggak? Ya pasti lebih sedih Romo, itu kan kakaknya Romo. Harun juga sedih. Nah, apa yang terjadi pada masa itu? Musa baru saja kehilangan kakak yang sangat dicintainya. Harun juga baru saja kehilangan saudari terkasihnya. Dikatakan, sekali peristiwa tidak ada lagi air minum buat umat. Saya senang ada satu kata, yaitu kata lagi. Bahasa Inggrisnya again. Jadi umat ini berjalan di padang gurun, tidak ada air. Kekurangan air itu bukan masalah yang pertama. Sebelum-sebelumnya mereka sudah mengalami pengalaman yang sama, ketidaksediaan air di tengah-tengah mereka. Sehingga kalau di padang gurun, kekeringan, gak ada sumber air, sudah pasti hewan, ternak mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan sampai orang-orang tua mereka kekeringan. Ada yang mati karena dehidrasi. Itu pengalaman yang sangat sulit saudara-saudara. Rasa haus. Kalau Anda lebih suka bisa menahan rasa haus apa menahan rasa lapar? Kata orang kalau yang lagi diet, kalau lagi lapar itu minum aja, minum. Pasti laparnya hilang. Tapi bagaimana kalau haus saudara-saudara? Udah melekat mungkin lidah mereka dengan langit-langitnya. Kerongkongan mereka sudah kering. Sinar matahari yang panas menyengat, mengambil semua kelembapan dalam diri mereka. Sementara perjalanan masih harus menantang, berjalan di padang gurun, sebuah perjalanan yang sangat teramat sulit. Dikatakan, maka berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dua orang ini sedang bersedih, sedang berduka. Mereka bertengkar dengan Musa. Nah lo, jahatnya umat ini sampai-sampai tidak punya hati dengan Musa dan Harun. Tapi jahatnya mereka ternyata lebih jahat dari itu. Mereka berkata begini, mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Jadi
Di sini ada budaya mati, budaya kematian. Lebih baik mati daripada hidup harus menanggung malu. Lebih baik mati daripada hidup harus menanggung penderitaan yang bertubi-tubi. Kenapa? Untuk kesekian kalinya umat ini harus sekali lagi mengalami kekurangan air. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan cuma kita yang masalah lama datang lagi. Bukan cuma kita yang masalahnya nambah-nambah lagi. Hidup kita dibaca dengan jernih di kitab Bilangan ini. Untuk sekali lagi umat ini tidak ada air. Mereka datang lagi-lagi bertengkar dengan Musa. Sekali lagi mereka nyinyir. Sekali lagi mereka berhalusinasi. Sekali lagi mereka menyesal diselamatkan dari Mesir. Mereka lebih baik mati di hadapan Tuhan daripada mati di padang gurun ini. Mengapa kalian berdua memimpin jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Mengapa kami dan ternak kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir, membawa kami ke tempat celaka ini? Jadi ini tuduhan demi tuduhan, pertanyaan demi pertanyaan, protes demi protes, kritik demi kritik. Saya tanya kepada saudara semua, yang kekurangan air itu orang Israel doang atau Musa dan Harun juga ikut-ikut? Ya sudah pastilah Romo, Musa dan Harun juga kekeringan juga, kehausan juga, nggak ada air juga. Sama-sama menderita di sini posisinya. Ini yang bikin jengkel. Dan yang lebih jengkel lagi adalah ini bukan pertama kali mereka kehabisan air. Bukan pertama kali mereka protes sama Tuhan. Bukan pertama kali juga mereka bertengkar sama Musa. Di pengalaman-pengalaman sebelumnya, di Masa, di Meriba, di beberapa tempat mereka kekurangan air, Tuhan menyediakan. Meskipun mereka protes-protes, tapi sekarang sudah sekian kali Tuhan menjawab keluh kesah mereka. Sekarang kok masih bisa-bisanya protes lagi, komplain lagi, nyesal lagi diselamatkan dari Mesir. Mereka mengatakan, kenapa kami harus dibawa melalui tempat celaka ini? Coba Anda saudara-saudara, Anda pikirkan kalau Anda di pihak Allah. Bagaimana umat ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, memang dalam kekalutan, dalam kekecewaan, dalam masalah yang bertubi-tubi, manusia bisa ngomong apapun, sampai-sampai bisa menyakiti hati sesama, bisa menyakiti hati Tuhan. Maka kalau kita lagi marah, jaga betul-betul omongan kita. Betul-betul semarah-marahnya kita, sekecewa-kecewanya kita dengan realita kehidupan kita. Betul-betul jaga mulut. Jangan sampai melukai orang lain dan juga melukai hati Allah. Ini bukan tempat untuk menabur. Tidak ada pohon ara, anggur dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Jadi Romo, kok orang Israel di padang gurun itu kehidupan saya banget Romo. Ketika rejeki-rejeki saya sedang mengering. Ya waktu itu sih udah Romo, udah pulih. Tapi kok jatuh lagi, kering lagi. Kayak musim kemarau 5 tahun, hujannya cuma 2 bulan, terus musim kemarau lagi 5 tahun. Coba, apakah Anda pernah dompet Anda, rezeki Anda, tabungan Anda, pegangan untuk hidup Anda seperti ini? Cari kerja kok nggak dapet, sekalinya dapet ya dapetnya kecil-kecil, terus kok nggak dapet sama sekali lagi. Romo, yang kemarin aja belum pulih-pulih banget, kok udah jatuh lagi. Yang kemarin aja belum Romo basah-basah banget, udah kering lagi, udah merana lagi rejeki-rejeki ini. Apakah ini sama seperti orang Israel di padang gurun? Gak ada pohon anggur, gak ada pohon ara, gak ada pohon delima, air pun gak ada katanya. Musa berhadapan dengan umatnya sedang berkeluh kesah gini, apa yang dia lakukan? Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat,
mereka masuk ke kemah pertemuan dan bersujud. Waduh, kayak rumusnya Romo Yosef aja ya. Tekuk lutut, gunakan dengkulmu, tekuk lututmu. Mintalah pada Tuhan. Jangan dikit-dikit komplain, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah, dikit-dikit protes, dikit-dikit ngomong yang pahit-pahit. Lupa, umat ini datang pada Tuhan yang sebelumnya sudah membantu mereka. Soal kelaparan, soal kehausan, itu mah gampang buat Tuhan. Tapi semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan tunjukkan di padang gurun tidak membuat umat ini ketika ada penderitaan baru datang sujud sama Tuhan. Pertama-tama protes dulu aja lah Romo, marah dulu aja Romo, maki-maki dulu aja lah Romo, nyesel dulu aja dah Romo. Lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan sebelumnya. Beda sama Musa dan Harun, mereka langsung datang pada Tuhan dan bersujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bukalah harta bendamu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan lalu berhenti menggerutu." Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ini doanya Musa. Bisa jadi menjadi doa buat kita. Tuhan, bukalah harta bendamu, sumber air hidupmu. Bukalah pintu-pintu rezeki dari surga. Turunlah kami atas anak-anak-Mu. Kitab Bilangan bab 20 itu di ayat yang ke-6. Saudara-saudara, Bilangan bab 20 ayat 6. Ya Tuhan, bukalah harta bendamu, sumber air hidup, puaskanlah umat-Mu supaya berhenti menggerutu. Lalu kemuliaan Tuhan tampak dalam diri mereka. Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu bersama dengan Harun kakakmu. Suruhlah umat berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberikan air. Maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu, memberi minum umat beserta ternaknya." Bukit batu di padang gurun, mau dibor kayak apa juga susah. Tapi di sini tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Di bukit batu sekalipun, di padang gurun yang gersang sekalipun, Tuhan mampu menurunkan air untuk umatnya, untuk ternak mereka. Saudara-saudara, catat ini, Bilangan bab 20 ayat 6 dan ayat 7. Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu Musa dan Harun mengumpulkan jemaat di depan bukit batu. Berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarkanlah hai orang durhaka, masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Jeng 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 jeng. Ini yang membuat Musa akhirnya nggak boleh masuk ke tanah terjanji. Musa udah dijawab sama Tuhan. Tuhan nggak marah sama Musa. Tapi Musa kenapa kok nggak percaya? Apakah kami mampu menggetok bukit batu ini lalu keluar air? Dikatakan kemudian Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Ini dia, disuruh mukulnya sekali, dia mukul sampai 2 kali. Inilah ketidaktaatan Musa terhadap Allah. Ragukah dia atau jengkelkah dia karena umat selalu menggerutu? Marahkah dia dengan kata-kata Tuhan? Gimana bisa bukit batu ngeluarin air? Maka diketok sampai 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat dan ternak dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun, "Karena kalian tidak percaya kepadaku, tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Meriba, tempat umat bertengkar dengan Tuhan. Sudah berapa kali
Anda berkeluh kesah dengan Tuhan, Anda protes dengan Tuhan, Anda ngomong yang enggak-enggak tentang Tuhan. Padahal Tuhan masih mengharapkan kita sabar, ikuti prosesnya, ikuti waktunya Tuhan. Jangan sampai kejadian di Meriba terulang lagi dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang silih berganti, berkali-kali, bertubi-tubi, berlarut-larut. Tuhan, jaga mulutku, jaga pikiranku, jaga sikapku. Jangan sampai apa yang terungkap, apa yang terucap, apa yang dipikirkan menyakiti hatimu, menyakiti hati sesamaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga buat Anda satu persatu masalah Anda temukan jalan keluarnya. Betul-betul bersama Tuhan. Bukit batu saja bisa mengeluarkan air. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya akan berdoa buat Anda. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah umat-Mu. Bukalah harta bendamu. Sumber air hidup tercurah buat umat-Mu. Bilangan bab 20 ayat 6. Jadi rema bagi hidup kita. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.